Nah, yang saya herankan, kenapa aparat ini kok dengan mudahnya dipakai untuk begini-begini? Aparat ini kan punya anak, punya istri, punya keluarga, punya famili. Memperlakukan masyarakat dengan cara itu, di mana hati nuraninya? Sekarang kita bicara Rempang. Pertanyaan yang perlu, kita jangan bicara dulu tentang penggusuran, jangan dulu nih. Kita pertanyakan dulu nih, apa planning yang ada di situ? Rempang ini kalau tidak salah, dari zaman Habibie, almarhum Habibie jadi presiden, itu sudah ada rencana mau dibuat sesuatu proyek, dalam arti kata di situ ya ngomong kasarnya ada kasino lah, tapi ditolak, ya tidak diizinkan. Zaman SBY juga demikian, bahkan saya masih ingat siapa pengusahanya itu ya kan, saya kenal baik orang itu, juga ditolak. Nah sekarang kita berbicara nih, sekarang masalah zaman kepemimpinan Jokowi. Tiba-tiba muncul investor Xinji, ya kan? Yang katanya saya tidak tahu apakah Xinji ini akan membangun hanya pabrik kaca, atau Xinji ini juga akan membangun sebuah kawasan yang namanya Eco City ya, Eco City. Apa yang akan dibangun di dalam isinya Eco City nanti? Kalau ada investor yang mau menanamkan duitnya di satu negara dan di sebuah satu wilayah, mungkinkah investor ini tidak menanyakan atau tidak mendapat masukan, tidak mendapat proposal tanah tersebut status kepemilikannya bagaimana? Itu mustahil. Nah, kalau seandainya orang mau menanamkan duitnya berinvestasi di sebuah negara, mustahil kalau tanah itu masih tidak jelas. Nah, kalau seandainya dengan jaminan pemerintah atau menteri-menteri yang bahlil yang apalah ini nggak ngerti saya, iya kan? Apakah investor mau menggelontorkan duit? Saya tidak yakin. Satu. Yang kedua, apa alasan akan membuat satu aktivitas di situ? Kalau yang namanya pabrik itu ada budget, Ustaz. Budget tanah itu paling murah, paling mahal sekian. Nah, ini pabrik sebesar apa yang akan dibuat? Kok sampai puluhan ribu hektar? Ini pabrik apa yang akan dibuat? Sebesar apa pabrik ini? Nah, kalau kita mau bicara di situ ada Eco City dan lain sebagainya, apa yang akan dibangun di situ? Dan pemerintah memiliki hak apa di situ? Manfaat bagi pemerintah apa? Manfaat bagi warga di sekitar situ apa? Manfaat bagi pemilik tanah apa? Ini kan tidak pernah transparan, tidak pernah diangkat, tidak pernah disampaikan ke publik. Tahu-tahu ditandatangani, tahu-tahu harus kosong tanggal 28 September. Iya, kemarin. Nah, kenapa harus terburu? Kenapa harus gerusa-gerusu? Ini saya yakin ada mediator-mediator. Ini kan saya tidak bilang ini pengusaha. Saya tidak bilang ini regulator. Bagaimana mau dibilang pengusaha sementara dia pejabat? Bagaimana sementara dia mau dibilang regulator sementara dia dagang? Jadi saya anggap mediator. Mediator-mediator yang maaf-maaf mungkin kalau dia lagi ngomong di TV berasa kayak sudah paling benar. Karena bahasa-bahasa dan gaya-gaya itulah yang dipakai di istana. Yang saya dengar katanya si menteri ini kalau ngomong, Bahlil ini kalau ngomong sama Jokowi, sudah kita mainkan itu negara, beres Pak negara, cuman gitu-gitu doang. Jokowi senang ketawa. Ini yang saya dengar. Saya kan punya banyak teman saya. Gitu. Nah, inilah yang dipakai. Jadi saya tidak tahu. Yang muncul ke permukaan di situ ada si LBP, di situ ada Erik, ada si namanya si Bahlil ini tadi. Nah, makanya semua disederhanakan. Nah, kalau namanya mau investasi, kan investasi ini kan jangka panjang. Pembangunan tuh nggak mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun. Kenapa hak-hak warga memanusiakan rakyat ini saja tidak dilewati secara prosedural? Dan pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada
studi AMDAL-nya dan lain sebagainya? Kan juga belum. Dan kenapa dipaksakan harus di titik itu? Ada apa harus di titik koordinat itu? Nah, inilah karena apa tadi pemerintah maupun regulator tadi sudah menjadi mediator. Akhirnya dihalalkan semua cara. Bagaimana tidak dihalalkan semua cara? Kalau beres akan mendapat nilai sekian, nanti akan diberikan mungkin fee sekian, mungkin diberikan saham sekian. Ya kalap matanya. Udah nggak lihat lagi mau rakyat, mau apa, masa bodoh. Kalau perlu dibuldoser. Kalau perlu kita singkirkan. Nah, yang saya herankan, kenapa aparat ini kok dengan mudahnya dipakai untuk begini-begini? Aparat ini kan punya anak, punya istri, punya keluarga, punya famili. Memperlakukan masyarakat dengan cara itu, di mana hati nuraninya? Saya khawatir, saya takut. Makin hari terakumulasi kebencian dengan aparat, terutama kepolisian. Kita ini tahu setiap hari melihat sepak terjangnya. Yang kita harap-harapkan TNI, ternyata TNI juga sekarang sudah mulai ikut bermain. Iya, betul. Kan mengerikan di sini nih. Bermain dalam arti kata mulai ngikutin perintah-perintah yang tidak jelas. Pengen pakai meeting ya, gua meeting. Begitulah. Nah, kalau dari pengalaman saya, saya ini dari tahun 90 saya banyak bergaul ya, zaman itu dengan Bais, dengan teman orang-orang Bais dan lain sebagainya. Saya juga banyak teman-teman di TNI. Ini dulu nggak begini semua ini, semua itu nggak begitu terhadap rakyat itu. Ini kenapa kok tiba-tiba bisa berubah kayak begini? Karena apa? Setiap mediator ini menyampaikan konsep dan proposalnya, silakan. Contoh sekarang begini, ada nggak pergerakan dari parlemen? Ada nggak DPR bergerak? Ada nggak DPR menegur? Ada nggak DPR bersuara? Saya beberapa hari lalu saya melihat justru malah mediator yang diundang oleh komisi, kalau tidak salah komisi 1, malah mendominasi jalannya rapat. Saya lihat saat itu ada Nusron dari Golkar, Nusron Wahid, ada dari Gerindra Andri Rosadi. Tidak ada, saya tunggu sampai saya nggak tahu apa sudah selesai atau RDP itu apa nggak ada pertanyaan yang memojokkan menteri. Justru menterinya malah mendikte rapat itu, jalannya rapat. Seolah-olah semua sudah diatur, semua sudah beres, semua. Apa yang diatur? Coba dong jangan main kekerasan. Coba jangan main like and dislike. Jangan memaksakan kehendak. Kalau seandainya warga itu didampingi oleh pengacara-pengacara, mustahil menang pemerintah. Saya tidak yakin. Nah, inilah yang akan dijadikan satu barometer. Kalau rempang bisa dilaksanakan, bisa dikuasai, bisa dikoordinasi, dan bisa dilaksanakan, akan berlanjut ke daerah-daerah lain. Yang saya khawatirkan, dia berada di pulau. Saya khawatir di situ ada transportasi yang langsung menjorok ke laut. Kita tidak pernah akan tahu apa yang masuk nanti ke sana, apa yang keluar dari sana, apakah nanti akan masuk manfaat, barang-barang yang bermanfaat untuk pembangunan atau apa, atau mungkin nanti akan masuk narkoba, atau mungkin nanti akan masuk senjata. Apakah, saya mau tanya, apakah si menteri-menteri mediator ini ada di situ nantinya bertanggung jawab? Contohnya seperti tenaga kerja asing, ada nggak yang mau bertanggung jawab? Nggak ada. Mustahil nanti mau melibatkan rakyat setempat, nggak bakal. Bisa jadi dari mulai materialnya, perangkat bangunannya, semuanya akan didatangkan dari luar. Nah, jadi saya bukan hanya cuma mengkritisi, saya berharap pemerintah ini merubah cara, merubah gaya. Jokowi juga menyadari semua, jangan merasa semua kebohongannya, semua perlakuannya ini sudah dianggap sempurna, bisa mengelabui atau menganggap rakyat sudah tidak akan bisa berkutik. Jangan, salah fatal. Salah. Saya mengkhawatirkan kalau satu saat akan terjadi, akan meletus. Yang rugi adalah semua adalah anak bangsa ini.